Dud. Istiadat dud. Sudah siap semuanya? Kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Makasih ya. Teman-teman, hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Oh, saya ingin dengar semangatnya dulu di pagi hari. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat ya pagi-pagi sudah sarapan semuanya? Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Kita awali terlebih dahulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, supaya lebih semangat lagi seperti biasa sebelum belajar kita ice breaking dulu. Mau? Silakan berdiri dulu semuanya. Dengarkan instruksinya. Tanpa suara, biasakan tanpa suara. Instruksinya adalah kalian berpasangan, berdua-dua berhadapan-hadapan dengan teman di depannya aja. Ya, kalau yang bertiga bisa bertiga. Ada yang bertiga? Nah, kelompok Aruna bertiga. Yang harus kalian lakukan adalah coba kepalkan dulu tangannya, dua-duanya. Nah, kemudian kedua tangan kalian ini disusun secara selang-seling. Tangan kalian yang kanan, kemudian temannya yang kiri. Nah, seperti itu ya, selang-seling, selang-seling. Sudah? Sudah? Baik. Dengarkan instruksi Ustazah. Sudah semuanya? Nah, kalau Ustazah katakan up, maka tangan yang di bawah, berada di bawah, langsung naikkan ke atas. Naikkan ke atas. Nah, seperti itu. Up. Nah, ya. Kalau Ustazah katakan down, berarti turunkan yang di atas. Down. Paham instruksinya? Oke, konsentrasi. Ayo konsentrasi. Oke, siap ya. Nanti kita cek siapa yang sudah fokus dan belum. Dan nanti lebih cepat lagi. Up. Up. Dan up. Siapa yang betul? Ada yang betul? Oke, sekarang lebih cepat ya. Lebih cepat. Nanti konsentrasi. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Dan Bila 3 kali ya. Up. Ada yang kelima. Up. Dan up. Yang terakhir. Dan. Oke, tepuk tangan. Siapa yang tadi sudah berhasil menyelesaikan R-nya? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Apa fungsi dari atau apa namanya dari game tersebut supaya kita apa? Konsentrasi, dan kita belajar hari ini perlu konsentrasi dari pagi sampai sore. Teman-teman, saya mau bertanya. Silakan fokus ke depan. Jadi duduknya menghadap ke depan, walaupun berkelompok menghadap ke depan supaya bisa fokus. Kelompok sini sudah siap? Oke. Sudah mau bertanya. Kalian saat ini tinggal di daerah mana? Indonesia. Di daerah mana di sini? Di mana? Karawang. Ini Indonesia ya. Kita berada di negara Indonesia. Karawang itu menurut kalian apakah termasuk kabupaten atau kota ya? Kabupaten. Serius? Iya. Kabupaten, bukan kota. Bukan. Oke. Kalau kalian mengatakan bahwa Karawang merupakan kabupaten, apa sih kabupaten itu? Ayo, ada yang ngomong. Apa sih kabupaten? Yang dipilih bupati, apalagi? Ada blok sini, apa itu kabupaten?
Wilayah kabupaten itu apa sih? Wilayah yang berada di tingkat atau di bawah apa? Di bawah apa? Di bawah apa? Setelah kabupaten Jawa Barat itu namanya apa? Nah, jadi kabupaten itu wilayah di bawah apa? Di bawah provinsi. Dan kita berada di provinsi apa saat ini? Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kabupaten dan kota, saya juga ingin bertanya, struktur organisasi yang paling kecil di masyarakat itu apa sih? Struktur organisasi yang paling kecil. Saya nih, kalian kan tinggal bersama siapa di rumah? Orang tua. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya mau buat KTP atau ada permasalahan di lingkungannya, itu biasanya laporannya ke siapa? Polisi. Ke siapa tadi? RT. Nah, itu lingkungan organisasi yang terkecil di masyarakat bernama apa? RT. Ya. RT. Jadi RT itu kumpulan dari beberapa keluarga. Ya, misalnya nih keluarga Maha, keluarga. Ini di sini ada berapa keluarga nih? Ada 21. Kalau di dalam lingkungan yang sama, nah berkumpul itu menjadi satu RT. Ya, seperti itu. Nah, kumpulan dari beberapa RT namanya apa? Di atas RT RW, betul. Di atas RW ada apa? Di atas RW ada apa? Nah, jadi kumpulan dari RW itu ada yang namanya desa atau kelurahan. Kemudian kumpulan dari beberapa desa, kecamatan. Kita berada di kecamatan apa nih? SD Italia saat ini Karawang Barat. Jadi itu kumpulan dari beberapa kelurahan yang ada di Karawang Barat. Terus kumpulan dari beberapa kecamatan namanya apa? Kabupaten, ya. Jadi kabupaten itu kumpulan dari beberapa wilayah kecamatan. Dan hari ini kita akan belajar tentang wilayah kabupaten dan kota. Oke, yang akan kita pelajari apa saja? Yang pertama, kalian bisa membedakan ya wilayah kota itu seperti apa, kabupaten juga seperti apa, ya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tata cara berperilaku atau memiliki sikap yang baik di lingkungan wilayah. Kita harus seperti apa sih menjadi warga masyarakat di wilayah kabupaten? Nah, kita akan pelajari hari ini. Oke. Selanjutnya, di bawah buku PKN-nya. Di bawah, silakan dikeluarkan buku PKN-nya, dibuka halaman berapa, ada yang tahu materi tentang wilayah kabupaten dan kota? Nah, halaman 125. Silakan dibuka dulu 125. Baik, yang harus kalian lakukan, yang pertama adalah setiap kelompok, ya, semuanya membaca materi ini dari halaman 125 sampai dengan halaman 129. Jadi tugas yang pertama ngapain kalian? Membaca. Setelah itu setiap orang ya membuat pertanyaan dari materi yang sudah kalian baca. Diusahakan karena misalnya ada 5 orang di dalam sekelompok, diusahakan berbeda-beda pertanyaannya, ya. Berarti kalau ada 6 orang ada 6 pertanyaan. Setiap orang minimal membuat 1 pertanyaan. Lalu yang ketiga, nanti setelah kalian membuat pertanyaan tersebut nanti akan diajukan ke kelompok lain, dan kelompok lain yang harus menjawab pertanyaan dari kelompok tersebut. Berarti harus bisa menjawab. Kalau harus bisa menjawab berarti harus ngapain kalian? Harus baca ya buku tersebut, materi tersebut. Paham instruksinya? Ustazah berikan waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan baca materinya, kemudian buat masing-masing 1 pertanyaan. Diusahakan berbeda, ya. Silahkan. 1 aja. Ayo, 2 menit lagi. Kalau membuat pertanyaan, biasanya menggunakan kata apa? Pertanyaan. Bisa apa? Atau siapa? Bagaimana? Ya.
pertanyaannya, takutnya ada yang sama nih. Kalau bisa jangan ada yang sama. Karena ini kerja kelompok tapi tugasnya tugas individu. Dengan tentang wilayah kabupaten dan kota sama perilaku. Ayo segera, waktunya singkat ya. Bisa pakai kata tanya, siapa? Ya, kalau pertanyaan itu biasakan diawali dengan kata tanya. Siapa? Bagaimana? Apa? Materinya di sini tuh kan ada kabupaten, kota itu apa perbedaannya? Iya, soal perbedaannya. Kalau usah misalnya ada pertanyaannya, nggak usah banyak-banyak. Melompat boleh nggak? 4 boleh. Boleh. Gue lebih dari 1 buat pertanyaannya. Tapi misalkan jangan sama, karena ini kan kelompok ya. Nanti ketika diajukan pertanyaan dari kelompok lain, terpaksa bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya. 1 menit lagi. Coba kelompok ini udah selesai. Oke, ada yang udah selesai. Kali ini udah. Ada mana? Sudah? Kelompok ini. Ayo Syakila. 1 menit lagi. Yang ada di sini, yang ada di materi. Ditulis dulu. Buat pertanyaan. Ya, bisa. Bisa. Pokoknya ya. Ayo, Sarah 1 menit lagi selesai ya. Sarah Kira, Fahira. Boleh sebutkan atau jelaskan apa saja boleh. Udah kelompok ini sudah. Ica, pakai udah. Sudah. Baik, hitungan nomor ya dari 10 sampai 1. Sudah selesai semua. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke. Sekarang saya mau ajukan siapa yang mau mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Siapa? Kelompok mana? Angkat tangan. Oke, kelompoknya kemarin kita kelompok 4 ya. Kelompok 4. Kelompok 4 mau mengajukan pertanyaan ke kelompok mana? Ayo, boleh tunjuk kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo, mau kamu tadi kan kelompok diskusi aja mau kelompok mana dalam masing-masing. Ini namanya harus kerjasama dalam kelompok. Mau kelompok mana? Cepetan ya, kelompoknya. Kelompok mana? Kelompok 1, 2, atau 3 segera tentukan. Kalau nggak bisa dipindahkan ke kelompok mana segera. Oke, ke kelompok 3. Nanti kalau kelompok 3 berhasil menjawab, maka mendapat poin ya dari pertanyaan tersebut. Kalau berhasil menjawab dapat poin 10. Kalau tidak berhasil berarti 0. Oke, silakan. Dengarkan kelompok 3 pertanyaan yang diajukan kelompok 4. Silakan pertanyaannya apa? Bagaimana cara menjaga fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dan kota Tulus tidak terganggu? Oke, paham pertanyaannya? Sekali lagi, Sinan.
Bagaimana cara menjaga atau diri sinar biar kelihatan. Ya, diri sinarnya. Ayo, silakan. Yang lain juga bisa ini ya mendengarkan. Bagaimana cara menjaga fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dan kota? Tuliskan 3. Bagaimana cara menjaga fasilitas yang ada di wilayah kota atau kabupaten? Tuliskan 3. Ayo, kelompok 3. Siapa yang mau menjawab? Boleh. Ini satu. Siapa duluan? Ayo. Oke, Nisa. Dengarkan jawabannya ya. Nisa, apa yang pertama? Tidak membuang sampah sembarangan, betul? Oke. 2. Apa lagi? Baru 1. Ya, S2. Fasilitas. Menjaga fasilitas umum, betul? Oke, betul. 1 lagi, karena yang diminta 3. 1 lagi. Ada di buku nggak tadi? Ada. Apa silakan boleh lihat. Apa? Citra. Menjaga lingkungan sekitar. Di mana nih kelompok 4? Betul jawaban dari kelompok 3? Oke, betul. Berikan kelas kelompok 3. Dapat 10 poin. Sekarang siapa yang mau bertanya lagi? Kelompok mana? Oke, kelompok 1. Berarti kelompok 3 dapat 10 poin. Kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok mana? Kelompok ini. Kelompok 2, silakan. Ayo. Silakan segera ya pertanyaannya. Apa perbedaan kehidupan di wilayah kabupaten dan kota? Sebutkan 3. Apa perbedaan wilayah kota dan kabupaten? Sebutkan 3. Wilayah kota Dengarkan jawabannya ya, betul atau salah. wilayah kota daerahnya lebih sempit, sedangkan wilayah kabupaten daerahnya lebih luas. Ya, betul. 1. 2. Diminta 3 katanya. Wilayah kabupaten pekerjaannya lebih banyak di pertanian. Oke, betul. Wilayah kabupaten lebih banyak pertanian. Oke, satu lagi. Ayo Zahra. Di kabupaten kepadatannya penduduknya tidak terlalu tinggi. Oke, betul? Oke, betul kelompok 2. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok mana yang belum nih? Kelompok 2 mau mengajukan pertanyaan ke kelompok mana? Yang belum dapat sih kelompok 1, kelompok 4. Oh, yang mana? Oke, kelompok 1. Dengarkan pertanyaan dari kelompok 2. Ayo. Siapa yang nanya? Huh? Apa saja tugas wali kota? Tuliskan 3. Apa saja tugas wali kota? Tuliskan 3 atau sebutkan 3. Apa? Cepetan ayo. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintah wilayah Serdang Kota. Ya. Pelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ya. Menyusun dan melanjutkan rancangan kerja peraturan daerah. Ya, betul? Oke, betul. Yang terakhir kelompok mana yang belum mengajukan pertanyaan? Oke, kelompok 3. Nanti mengajukan pertanyaan. Ini ya. Yang tadi sudah kamu baca itu tentang apa aja sih? Kabupaten dan kota. Coba sebutkan perbedaan kabupaten dan kota apa saja? Yang pertama, ayo yang berani. Oke, ininya apa perbedaan antara kota dan kabupaten? Masyarakat banyak yang bekerja. Masyarakat banyak yang bekerja di Pertanian, perkebunan, dan Oke, ya itu perbedaannya. Ini di sini ada. Kita bahas terlebih dahulu bahwa kabupaten dan kota itu merupakan wilayah tadi di bawah apa? Provinsi. Kita berada di provinsi apa? Provinsi Jawa Barat. Nah, ini ini adalah wilayah Provinsi Jawa Barat. Yang berwarna hijau ini merupakan wilayah kabupaten. Ya. Sekitar ada kalau tidak ada 18 ya, kabupaten. Ada Kabupaten Indramayu, Subang. Nah, ini Karawang tempat kita tinggal. Ada kabupaten apa lagi? Bekasi. Ada apa lagi? Bogor, Purwakarta dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah kota. Coba ada kota apa saja? Ini kota apa nih? Tasikmalaya. Ini kota? Kota? Ini kota apa? Cimahi. Cimahi itu ada di mana? Di Bandung. Ini kota apa? Bogor. Dan ini kota? Jadi bisa
kabupaten itu ya, di Provinsi Jawa Barat itu ada kabupaten dan juga kota. Nah, perbedaan antara kota dan kabupaten tadi sudah disebutkan oleh Aini ya. Nah, ini kabupaten dipimpin oleh siapa? Bupati. Tahu nama bupati kita? Siapa coba? Oh, Pak Aep ya. Yang kedua, ternyata kabupaten juga dia memiliki pemerintahan sendiri. Terus ada infrastruktur, ada sarana, ya. Ada apa lagi? Ada wilayah. Nah, wilayah Kabupaten Karawang ini batasannya sampai mana? Kalian bisa lihat nanti di peta ya. Terus juga penduduknya. Tadi banyak yang bergerak di bidang apa kalau di kabupaten? Pertanian. Apalagi? Perkebunan. Itu kabupaten. Terus wilayahnya antara kabupaten dengan kota lebih luas mana? Lebih luas kabupaten. Nah, ya itu kabupaten. Nah, sedangkan kota, coba, saya menanya belok sana. Kalau kota itu dipimpin oleh siapa? Wali kota. Wilayahnya antara kota dengan kabupaten lebih luas mana? Kabupaten. Berarti kota lebih Kecil. kecil, ya. Apalagi memiliki fasilitas yang kompleks dan memadai. Ya, terus apalagi penduduknya juga banyak bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Jadi kalau di kota itu jarang yang bekerja di pertanian, ya. Kalau di Karawang ada kota nggak? Tidak ada ya, kabupaten. Tapi kalau di Bogor, Bogor itu punya Kota Bogor, ya. Ada Kabupaten Bogor, ada Kota Bogor. Bekasi juga ada Kabupaten Bekasi, ada Kota Bekasi. Nah, itu perbedaan antara kabupaten dan kota. Selanjutnya apa sih sikap yang harus kita lakukan ketika kita berada di lingkungan wilayah kabupaten dan kota? Dari hasil yang sudah kalian baca, yang pertama apa? Harus ngapain? Menjaga fasilitas. Apalagi selain menjaga fasilitas, apa yang harus dilakukan? Iya, ikut serta kalau misalnya ada kegiatan sosial, kemasyarakatan, kan suka ada festival olahraga atau kerja bakti. Nah, kita dianjurkan untuk partisipasi. Apalagi coba selain itu? Mematuhi aturan, ya. Karena kita punya peraturan ya. Ada aturan, kita sebagai warga masyarakat harus mematuhinya. Apalagi? Coba, Sinas, apalagi nih yang harus dilakukan sebagai warga masyarakat dalam berperilaku di lingkungan kabupaten? Kira-kira apalagi Sinas? Ini selain yang tadi sudah disebutkan, harus apa? Harus saling apa nih? Saling membantu, saling apa lagi? Kan tidak hanya umat muslim ya yang ada di wilayahnya, toleransi ya, itu beberapa sikap yang harus kita terapkan ya di lingkungan kabupaten dan kota. Baik, ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Tidak ada, sudah paham semuanya? Sudah. Baik, sebelum kita tutup, kita akan kuis terlebih dahulu. Nah, nanti kuisnya kuis per kelompok ya. Oke. Nah, ini kuisnya. Perhatikan pertanyaannya. Perbedaan antara wilayah kota dan kabupaten adalah, sebutkan. Coba berdiskusi ya, ini karena jawaban kelompok. Perbedaan antara wilayah kota dan kabupaten apa? Dua saja. Satu, apa? Kabupaten dipimpin oleh bupati, betul? Oke, betul. Dua. Satu lagi. Apa? Oke, wilayah kota lebih kecil daripada kabupaten. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Nanti kita jumlahkan dan untuk kelompok terbaik bisa aja akan jadi reward. Oke, kelompok mana lagi yang mau menjawab? Tadi sudah duluan di kelompok 4. Kelompok 4 pilih nomor berapa? 7. Oke, nomor 7. Nama Bupati Karawang siapa? Saya Saifullah, betul? Betul.
Nah, yang memimpin pemerintahan di kota adalah wali kota, betul? Betul. Oke, kelompok 1 berikan aplaus. Semangatnya dong. Applausnya. Kelompok mana lagi yang mau menjawab? Kelompok 3? Kelompok 3 belum. Silakan kelompok 3 pilih nomor berapa? Kelompok 3 ini kalem-kalem. Kelompok 3 silakan. Nomor berapa, Nak? Ini. Nomor berapa? Ayo. Nomor berapa, Mbak? Nomor berapa? Waktunya kita sebentar. 3 aja deh. Oke, semangat ya. Ini ya tahun-tahun sekali, pendiam-pendiam ini. Kepala daerah di kabupaten disebut apa? Kepala belajar tentang apa saja coba? Yang kalian pelajari hari ini apa? Kabupaten dan kota. Ya, apa lagi? Tugas-tugas bupati. Apa lagi? Perbedaan kota dan desa, kota dan kabupaten. Apa lagi? Kelompok sini belum berbicara. Kita sudah belajar apa lagi? Apa saja dari materi hari ini? Apa nih? Atau ada yang mau? Ya, silakan Aruna. Apa? Tata cara berperilaku di lingkungan wilayah kabupaten dan kota. Nah, ya, ada yang mau ditanyakan atau ada yang merasa kesulitan dengan pelajaran hari ini? Tidak ada. Senang semuanya? Alhamdulillah. Saya berpesan karena kita tinggal ya di wilayah kabupaten dan kota, maka kita harus menjaga sikap-sikap ketika kita bergaul atau bermasyarakat. Ya, insya Allah pekan depan kita akan pelajari tentang apa saja sih kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan wilayah kota dan juga kabupaten. Kita tutup dengan membaca hamdalah sama-sama.